Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur, bersuka cita untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh memelihara kita sepanjang malam, dan pagi hari ini kembali boleh menikmati sukacita melalui perjumpaan kita di program Renungan Harian Toraya edisi hari Senin 9 Oktober 2023. Mari kita persiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah akan menyertai kamu sekalian. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kami sungguh menikmati kasih-Mu ya Allah di dalam sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, sebelum memulai segala aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun agar firman Tuhan itu berdiam dalam hati kami, termateraikan dengan baik, dan akan menjadi penuntun bagi kami sepanjang hari ini, untuk terus tampil menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Allah, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Nafsu, itulah tema kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang nafsu, banyak sekali. Ada yang menyangkut tentang nafsu atau keinginan terhadap makanan, keinginan terhadap uang atau bahkan harta benda, nafsu terhadap kedudukan dalam pemerintah karena kita sedang mencari sebuah pengakuan, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan nafsu. Dan yang kemudian mau dikatakan kepada kita saat ini ialah tentang nafsu yang bisa membawa jatuh ke dalam keburukan, ke dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jika ada seseorang yang memiliki keinginan seperti itu berarti bahwa isi hatinya, pikirannya, semua tertuju pada keburukan-keburukan. Dan jika sudah demikian, muncullah satu pertanyaan.
Kenapa kemudian banyak orang, lebih lagi orang-orang Kristen, yang jatuh ke dalam pencobaan yang sedemikian, yang jatuh oleh karena dorongan nafsunya? Nah, ini jugalah kemudian yang menjadi pertanyaan Yakobus, oleh karena 12 suku bangsa yang berada di perantauan selalu saja memunculkan pertengkaran, perkelahian, kecemburuan, pembunuhan, dan salah berdoa oleh karena mereka hanya memikirkan dirinya sendiri dalam ayat 1-3 pembacaan kita. Mereka dikuasai dengan nafsu dan juga dikuasai kekerasan hati. Inilah yang kemudian diingatkan oleh Yakobus, bahwa nafsu itu atau persahabatan dengan dunia ini itu adalah permusuhan dengan Allah di dalam ayat 4. Diingatkan kepada 12 suku bangsa yang berada di perantauan bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Diperintahkan oleh Tuhan Allah agar mereka tetap hidup di dalam hati yang bertaut kepada Allah dengan hati yang sungguh, agar jangan dikuasai oleh keinginan hati yang akan membawa pada kehancuran. Kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan telah menerima kasih karunia melalui anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak akan membiarkan kehidupan kalah. Kita tidak akan membiarkan kehidupan kita kalah dengan keinginan diri kita sendiri yang akan menimbulkan permusuhan, berbagai bentuk perselisihan, dan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita telah disucikan dari segala dosa-dosa kita, agar kehidupan kita selalu dekat kepada Tuhan. Hati yang dikuasai oleh hawa nafsu harus ditinggalkan, dan kemudian membawa hati dan seluruh kehidupan kita kepada Kristus, dan kemudian sungguh menyatakan di dalam kehidupan kita bahwa kita akan menyembah kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami, meneguhkan hati kami, bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus dengan pengorbanan yang luar biasa, yang kemudian harus menjalani hidup kami bukan lagi pada berdasarkan keinginan diri kami sendiri, melainkan pada mengerjakan kehendak Allah. Tolonglah kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kami tidak dituntun untuk memenuhi keinginan-keinginan duniawi kami yang bisa membawa kami jatuh ke dalam dosa dan bahkan semakin menjauh dari Allah. Sepanjang hari ini kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menuntun kami agar kehidupan kami sungguh berkenan kepadamu. Setiap pekerjaan kami, berbagai tanggung jawab kami, anak-anak kami dalam pendidikannya sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua berjalan dalam kasih dan kemurahan Allah sendiri. Kami percaya bahwa semua tanggung jawab itu akan kami kerjakan karena pertolongan Allah. Mereka yang sedang bergumul karena sakit, kiranya Tuhan pulihkan dari kondisi sakit mereka, oleh karena kasih sayang Tuhan akan terus menyertai dalam setiap juang mereka. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini hidup kami akan senantiasa ada dalam tuntunan kasih setia-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan, kiranya ini menjadi penuntun bagi kita dalam sepanjang kehidupan kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.